Mantan Presiden Brasil Lula Zelensky turut bersalah atas perang Ukraina. Calon Presiden unggulan Brasil Luiz Inácio Lula da Silva mengatakan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin memikul tanggung jawab yang sama atas perang di Ukraina. Sikap itu menempatkan tokoh kiri tersebut bertentangan dengan kekuatan Barat. Saya melihat Presiden Ukraina berbicara di televisi mendapat tepuk tangan meriah dari semua anggota parlemen Eropa, ujar Lula, Presiden Brasil dari 2003 hingga 2010. Dia mengatakan kepada majalah Time yang menerbitkan cerita pada Rabu tentang upayanya maju lalu sebagai calon presiden dalam pemilu melawan presiden sayap kanan Jair Bolsonaro. Orang itu, Zelensky bertanggung jawab seperti Putin atas perang, papar dia. Pernyataan itu kemungkinan akan memicu perhatian di Amerika Serikat dan Eropa yang memasok dukungan militer ke Ukraina dan telah memukul Rusia dengan sanksi hukuman atas invasi yang secara luas dilihat di Barat sebagai tindakan agresi Rusia yang tidak beralasan. Lula, 76 tahun, mengatakan Zelensky seharusnya menyerah pada penolakan Rusia terhadap langkah Ukraina bergabung dengan NATO dan mengadakan negosiasi dengan Putin untuk menghindari konflik. Merujuk ketenaran Zelensky sebagai aktor dan komedian, dia menambahkan kita harus melakukan percakapan yang serius. Oke, Anda adalah seorang komedian yang baik, tapi jangan biarkan kami berperang agar Anda muncul di televisi. Dia juga mengkritik Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Biden bisa saja naik pesawat ke Moskow untuk berbicara dengan Putin. Ini adalah sikap yang Anda harapkan dari seorang pemimpin, papar dia. Lula yang memimpin Bolsonaro dalam jajak pendapat untuk pemilu Oktober adalah pemain kunci di panggung internasional selama 2 masa jabatannya sebagai presiden, membangun pengaruh diplomatik Brasil, menggambarkan dirinya sebagai pembangun jembatan. Dia mempertahankan hubungan persahabatan dengan rekan yang berbeda seperti George W. Bush dari Amerika Serikat dan Hugo Chavez dari Venezuela atau Mahmoud Ahmadinejad dari Iran. Uni Eropa terpecah, Hungaria tolak dukung sanksi baru Rusia. Hungaria tidak dapat mendukung paket sanksi baru Uni Eropa untuk Rusia yang mencakup embargo minyak impor dalam bentuknya yang sekarang. Hal itu diungkap Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban. Orban mengatakan proposal Komisi Eropa saat ini yang melarang impor minyak Rusia akan sama dengan bom atom yang dijatuhkan pada ekonomi Hungaria. Ia menambahkan bahwa Hungaria siap untuk bernegosiasi jika melihat proposal baru yang akan memenuhi kepentingan Hungaria. Eksekutif Uni Eropa pada Rabu lalu mengusulkan paket sanksi terberat terhadap Moskow atas perang di Ukraina, tetapi beberapa negara khawatir tentang dampak pemotongan impor minyak Rusia menghalangi kesepakatan. Sejumlah negara UE wilayah timur khawatir bahwa penghentian itu tidak akan memberi mereka cukup waktu untuk beradaptasi. Meskipun para diplomat mengatakan Hungaria dan Slovakia akan diberikan waktu hingga akhir 2023. Orban mengatakan kepada radio pemerintah bahwa Hungaria akan membutuhkan 5 tahun dan melakukan investasi besar di kilang serta jaringan pipanya untuk dapat mengubah sistemnya saat ini yang bergantung sekitar 65% pada minyak Rusia. Kami tahu persis apa yang kami butuhkan. Pertama-tama kami membutuhkan 5 tahun agar seluruh proses ini selesai. 1-1,5 tahun tidak cukup untuk apapun, kata Orban seperti dikutip dari Reuters. Ia menambahkan bahwa Hungaria juga akan membutuhkan investasi besar dalam kilang dan sistem pengiriman untuk memungkinkan impor minyak non-Rusia. Orban mempertanyakan apakah bijaksana untuk melakukan investasi pada skala itu untuk hasil dalam waktu 4 hingga 5 tahun sementara perang di Ukraina sedang terjadi sekarang.
Dia mengatakan Hungaria sedang menunggu proposal baru dari Komisi Eropa. Saya tidak ingin menghadapi UE tetapi bekerja sama, tetapi ini hanya mungkin jika mereka mempertimbangkan kepentingan kita. Orban juga mengatakan Hungaria tidak akan mendukung memasukkan kepala gereja Ortodok Rusia yang bersekutu dengan Kremlin, Patriark Kirill, ke dalam daftar hitam atau blacklist karena ini adalah masalah kebebasan beragama. Dia menegaskan kembali posisi Hungaria untuk tidak mengirim senjata apapun ke negara tetangga Ukraina karena pengiriman itu akan menjadi sasaran serangan Rusia di daerah di luar perbatasan di Ukraina Barat, tempat tinggal etnis Hungaria. Rusia hancurkan depot amunisi jumbo di Ukraina Timur. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan pada hari Jumat 6 Mei 2022 bahwa misilnya telah menghancurkan gudang amunisi besar di kota Kramatorsk, Ukraina Timur. Seperti dilansir Reuters, Kemhan Rusia juga mengatakan pertahanan udaranya telah menembak jatuh 2 pesawat tempur Ukraina Su-25 dan MiG-29 di wilayah timur Luhansk. Sejauh ini belum ada keterangan lebih lanjut dari 2 klaim tersebut. Sebelumnya, rudal kaliber milik Rusia juga menghantam depot senjata di wilayah Zaporizhia, Ukraina Tengah. Gudang tersebut menampung senjata dari Amerika Serikat dan negara Eropa yang akan disumbangkan ke Ukraina. Kemhan Rusia menyebutkan angkatan udaranya telah menghancurkan 56 militer Ukraina yang menjadi sasaran dalam semalam. Walau begitu, belum diketahui jenis senjata yang disimpan di dalam hanggar. Rudal itu telah menghancurkan hanggar dengan jumlah besar senjata asing dan amunisi yang dipasok ke tentara Ukraina oleh Amerika Serikat dan negara Eropa. Demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia dilansir dari Reuters. Adapun Moskow telah beberapa kali memperingatkan Amerika Serikat bahwa pengiriman besar senjata barat ke Ukraina memicu konflik tidak kunjung berakhir. Amerika Serikat memang mengatakan jika NATO telah mengesampingkan pengiriman pasukan ke Ukraina, namun Washington dan sekutunya di Eropa telah memasok sejumlah besar senjata ke Kiev, termasuk pesawat nirawak dan rudal anti pesawat dan anti tank. Sebelum dihantam rudal Rusia, lebih dari 40 negara berkumpul di pangkalan udara Ramstein, Jerman. Pertemuan yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin membicarakan bagaimana mempersenjatai Kiev melawan serangan Rusia di